Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Insyaallah kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 36. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, diamilah, anta, ya kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, surga. Jadi hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Wa kula, dan makanlah oleh kalian berdua, minha, dari makanan-makanan surga itu, dan makanlah makanannya. Raghadan haitsu syi'tuma, yang banyak lagi baik, di mana saja kalian sukai. Tapi pesannya satu, wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadi syajarata, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin,
yang menyebabkan kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu, dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi Nabi Adam itu ketika tinggal di surga diperintah oleh Allah untuk menikmati semua nikmat surga kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Kok masih diuji Ustaz Nabi Adam? Ya emang kan belum mati, jadi dia masih diuji walaupun tinggal di surga. Seperti iblis kemarin kan, walaupun dia sudah tinggal di surga menjadi gurunya para malaikat, karena dia belum mati masih diuji sama. Karena belum mati makanya masih diuji. Nah, orang itu kalau masih hidup itu masih koma, belum titik. Orang itu kalau masih hidup masih koma, belum titik. Orang itu dibilang baik kalau endingnya itu baik gitu. Kalau sekarang baik belum tentu baik terus itu. Berapa banyak orang yang ditokohkan di negeri inilah misalnya, seiring berjalannya waktu mereka berubah. Ada yang berubah jadi baik, ada yang berubah jadi kok maling ngono ya, kok ono sing mengsle ngono. Karena memang masih hidup itu masih koma, belum titik. Nabi Adam walaupun tinggal di surga tetap diuji. Kenapa? Karena belum mati. Nah, ujiannya dilarang mendekati satu pohon itu. Aslinya Nabi Adam nurut. Nabi Adam aslinya apa? Nurut. Tapi terus kata ayat ini, beliau digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan. Nanti ada di ayat yang lain, setan itu sumpah atas nama Allah bahwa dia tulus menasihati Nabi Adam. Kalau dia memakan buah dari pohon itu, dia akan menjadi abadi di surga itu. Nah, Nabi Adam itu karena setan sumpah atas nama Allah, Nabi Adam itu ngukur dirinya, di mana beliau tidak akan berani bohong atas nama Allah. Beliau pikir semua makhluk nggak akan berani bohong atas nama Allah, sebagaimana beliau. Ternyata setan gua plei, berani dia bohong atas nama Allah. Ternyata iblis itu berani bohong atas nama Allah. Maka di antara kelemahan orang yang baik itu adalah nganggep semua orang baik kayak dia gitu loh. Itu kesalahan orang yang baik itu. Saya ulang, di antara kesalahan orang yang baik adalah nganggep semua orang baik kayak dia gitu. Padahal tidak semua orang kayak dia. Sebagaimana kesalahan orang jahat juga sama. Orang jahat itu kadang nganggep semua orang jahat kayak dia gitu. Padahal tidak semua orang seperti dia. Jadi Nabi Adam itu membayangkan dirinya yang gak berani bohong atas nama Allah. Ternyata iblis berani bohong atas nama Allah. Itulah kata para ulama, ada yang mengatakan Nabi Adam itu bukan salah maksiat aslinya, tapi salah ijtihad. Jadi Nabi Adam itu makan atau menyentuh buah yang terlarang itu bukan karena dengan sengaja dari awal niat durhaka kepada Allah, enggak. Beliau enggak niat durhaka. Beliau cuma salah ijtihad. Di mana letak salah ijtihad tadi itu? Beliau mengira tidak ada satupun makhluk yang berani bohong atas nama Allah. Ternyata ada yang berani.
yaitu iblis itu. Nah, para ulama yang membela Nabi Adam dengan cara seperti itu mengatakan, makanya Nabi Adam itu walaupun beliau dalam tanda kutip ya melanggar, tapi beliau tidak berdosa. Kenapa? Karena beliau bukan salah maksiat tapi salah ijtihad beliau itu. Nah, di dalam hadis Bukhari disebutkan idza jatahadal hakim fa asaba falau ajraini wa in akhta falau ajrun wahid. Seorang hakim itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Kata ulama yang membela ini, kalau hakim saja ijtihad pahalanya 2, kalau benar salah pahalanya 1, apalagi yang ijtihad Nabi Adam maksudnya, enggak mungkin salah. Enggak mungkin dosa, maaf. Enggak mungkin dosa. Namun kalau Ibnu Abbas mengatakan enggak, Nabi Adam itu pas di surga belum jadi nabi gitu. Jadi pas Nabi Adam di surga itu belum jadi nabi. Melanggar dulu baru beliau tobat nanti dengan kalimat yang Allah ajarkan langsung, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Ibnu Abbas, baru setelah beliau tobat itu beliau menjadi nabi dan rasul. Jadi pas di surga itu kata Ibnu Abbas, beliau belum jadi nabi dan rasul. Baru jadi nabi dan rasul setelah taubat itu. Itu seperti itu. Tapi memang prinsipnya kalau dalam Islam itu para nabi itu semuanya para nabi prinsipnya itu bebas dosa. Jadi semua nabi prinsipnya bebas dosa, maksum namanya. Tapi para nabi tidak bebas salah. Artinya para nabi ada kemungkinan salah. Cuman salahnya para nabi itu selalu ujungnya benar. Kenapa? Karena Allah meluruskannya entah secara langsung atau melalui hamba-hambanya yang lain. Itu seperti itu. Dan kembali pada permulaan ayat yang membahas tentang Nabi Adam ini, bahwa memang Nabi Adam itu direncanakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkannya kepada Nabi Adam alaihissalam sesudah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadanya. Lalu mereka sujud kepadanya kecuali iblis. Kenapa iblis kok enggak mau? Karena dia sombong. Merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Bahwa dia memperbolehkan baginya surga untuk tempat tinggalnya dimanapun yang dikehendakinya. Adam boleh memakan makanan yang dia sukai dengan leluasa, yakni dengan senang hati, berlimpah dan penuh dengan kenikmatan. Karena di surga itu gak ada bosennya, gak ada capeknya, gak ada lapar, tapi gak ada kekenyangan juga di situ itu. Di surga itu isinya cuman enak tok, gak ada gak enaknya. Kalau dunia ini ada enaknya, ada gak enaknya. Jadi hal yang tidak enak di muka bumi ini sengaja Allah buat memang, supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak, supaya kita tidak menjadikannya sebagai tujuan. Tapi kalau mau enak terus, nanti di akhirat, di surga. Makanya seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan amal kebaikannya. Tidak boleh merasa sudah banyak amal saya, tidak boleh. Sampai kakinya menginjak halaman surga. Gitu. Jadi seorang muslim tidak boleh merasa puas dengan amal kebaikannya, tidak boleh merasa puas dengan kebaikan yang dia lakukan sampai kakinya menginjak halaman surga. Kalau sudah menginjak surga baru boleh puas, kata Nabi. Allah Akbar. Karena di surga itu kenikmatan yang tiada tara, tanpa batas, dengan izin Allah maksudnya tanpa batas, dan tidak ada kesedihannya sama sekali. Bahwa di surga akan ada penyesalan, ya. Di surga nanti ada penyesalan, tapi menyesalnya bukan nyesel sedih.
Nyesel dia sudah bahagia, tapi ingin lebih bahagia lagi. Tahu gitu saya beramal lebih baik lagi dulu itu. Nah, gitu. Nyesel juga, tapi nyeselnya bukan karena sedih. Sudah bahagia karena ingin lebih bahagia. Sekarang, di surga itu nggak ada kesedihan, ada cuma bahagia. Ada. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Al-Hafidh Abu Bakar ibn Mardaweh min hadisi Muhammad dari hadis Muhammad ibn Is'ad Damaghani. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Salamah ibn al-Fadl, Salamah ibn al-Fadl, an Mikail dari Mikail, an Lais dari Lais, an Ibrahim At-Taimi dari Ibrahim At-Taimi, an Abi dari bapaknya, an Abi Dzar dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kana? Qala na'am. Ara'aita Adam, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Adam? Anabiyan kana, apakah beliau seorang nabi? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, dia seorang nabi. Nabiyan rasulan, nabi yang rasul. Kalamahullahu qibala. Allah pernah mengajak bicara dia depan langsung. Qibala itu berhadapan langsung. Faqala, maka Allah berkata, uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah engkau wahai Adam, anta yang kau wa zaujuka dan istrimu al jannata di dalam surga. Jadi berarti termasuk nabi yang kepadanya Allah pernah berbicara berhadapan langsung itu adalah di antara Nabi Adam. Samping Nabi Musa saat di Gunung Tursina, makanya gelarnya Kalimullah. Yang kedua, yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj untuk mendapatkan perintah salat. Surga yang ditempati oleh Adam ini masih diperselisihkan apakah surga yang di langit atau surga yang di bumi. Nah, ini pertanyaannya. Ini maksudnya surga yang di mana ini? Surga yang di langit apa surga yang di bumi? Ini surga yang mana ini? Apakah surga yang di langit atau surga yang di bumi? Kebanyakan ulama berpendapat yang pertama, ini surga yang di langit. Al-Qurtubi meriwayatkan dari golongan Mu'tazilah dan Qadariyah suatu pendapat yang mengatakan bahwa surga tersebut ada di bumi. Mengenai pembahasan masalah ini secara rinci insyaallah akan dikemukakan dalam tafsir surah Al-A'raf. Memang kalau secara bahasa jannah itu artinya kebun. Jannah itu artinya kebun. Nah, pertanyaannya, ini kebun di mana ini? Kebun di langit sana apa kebun di bumi ya? Kata Ibnu Katsir, kebanyakan para ulama meyakini ini surga yang di langit. Memang tadi katakan ada kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah, ini kelompok rasionalis ini. Mengatakan bahwa surganya Nabi Adam ini maksudnya adalah surga di bumi ini. Ini pendapatnya Mu'tazilah dan Qadariyah. Ini kelompok rasionalis. Ini rasionalisnya kebangetan, kebablasan ini. Sampai-sampai kalau ada teks Quran bertentangan dengan pikirannya, yang diamandemen Qurannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Sehingga ada pemikiran dari kelompok-kelompok yang mengedepankan rasionalitas itu mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya bapak, ya punya ibu, kalau kata yang ngomong itu. Siapa bapak ibunya Nabi Adam? Ya manusia sebelum manusia modern. Itu kata orang-orang itu, orang-orang yang rasionalis itu. Nah, terus kemudian nanti mereka berdua kawin, punya anak, anaknya ya Adam manusia modern itu. Karena sebelum kan ada manusia modern itu dikenal dengan tempurung otaknya yang besar itu. Kalau sebelum itu tempurung otaknya kecil sehingga belum bisa disebut sebagai manusia, kata orang-orang itu. Nah, kalau Nabi Adam itu enggak, dia sudah besar. Jadi manusia modern itu sudah besar otaknya sehingga Nabi Adam itu dikatakan itu anaknya orang-orang yang sebelum itu. Diskusinya panjang. Tapi kita enggak fokus ke situ. Wong itu pakai nama ini. Penjelasannya macam-macam. Diskusinya panjang. Termasuk nanti ada teori evolusinya sama Darwin, macam-macam. Kenapa?
Darwin loh, yang katanya manusia itu dari apa? Monyet itu, semacam-macam. Terlepas dari itu, kalau kita ini kan rumusnya sederhana. Kalau ada informasi wahyu, ada informasi ilmu pengetahuan, itu yang harus kedepankan kalau pakai kacamata iman, dan seorang beriman pasti menggunakan imannya, itu yang dikedepankan wahyu. Kenapa kok begitu? Pertama, wahyu ini kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga informasi kebenarannya itu pasti gitu loh. Nah, sementara kalau ilmu pengetahuan itu relativitasnya itu sangat kental sekali. Sehingga sangat dinamis, sehingga sangat mungkin loh hal yang dulu dibilang begini, hari ini begitu, nanti begini lagi, itu biasa. Dulu orang menyebut gula itu berbahaya katanya itu. Tapi belakangan bukan gula yang berbahaya, tapi gula sintetik yang berbahaya katanya. Terus ada lagi yang mengatakan, wah dinamis saja terus. Dulu Quran dikata-katai karena masa matahari yang bergerak, padahal kata mereka orang fisikawan itu bumi yang bergerak. Tapi ternyata Quran mengatakan enggak, masing-masing punya porosnya sendiri-sendiri. Dan belakangan terbukti bahwa matahari ternyata juga bergerak pada porosnya masing-masing. Banyak hal yang dulu orang membantah, tapi belakangan semakin terbukti bahwa informasi kebenaran dalam Al-Quran itu nyata, secara sains itu nyata. Nah, walaupun terus kemudian ya tadi itu memang dasar ada memang kelompok-kelompok yang rasionalis tadi itu berusaha merasionalkan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi terus kebablasan gitu loh, sehingga kemudian seolah-olah apa-apa harus dirasionalkan, padahal pada sebagiannya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Islam itu tidak anti ilmu pengetahuan, kita disuruh berilmu kok. Tapi ketika misalnya antara ilmu pengetahuan dengan wahyu itu kok berbeda, kalau pakai kacamata iman, yang kita kedepankan adalah informasi wahyu. Itu seperti itu. Ya, kalau pakai teorinya Darwin ya berarti kita ini anak turunnya apa? Monyet itu. Padahal ya Anda lebih tahu lah, saya nggak usah ngomong bagaimana kebohongan teori Darwin itu. Bagaimana kebohongan teori Darwin itu. Saya masih ingat itu. Ini cerita, tapi nggak tahu betul apa enggak cerita ini. Ada seorang di kampus, ada kampus di Jawa Tengah itu katanya mahasiswanya terbelah jadi dua. Yang satu mengatakan manusia itu dari Nabi Adam, yang satu mengatakan dari monyet. Berantem nggak selesai-selesai, diundang kiai dari Madura. Tapi ini saya baca di media sosial, nggak tahu benar apa nggak cerita ini. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Anggaplah ini cerita fiksi ya. Kita ambil hikmahnya aja. Begitu kumpul semua mahasiswa, kata kiainya, tolong yang keturunan Nabi Adam duduk sebelah sini, yang keturunan monyet duduk sebelah sini. Akhirnya semuanya duduk di Nabi Adam semua. Karena nggak ada yang mau ngaku sebagai keturunannya monyet. Tapi saya kira Anda sudah baca semuanya bagaimana kebohongan teori Darwin dan macam-macamnya itu. Terus kemudian bagaimana kebenaran informasi wahyu Al-Quran dengan penjelasan ilmiahnya oleh pakar-pakarnya yang tentu ahli di bidangnya. Kalau saya bukan ahlinya, nanti silahkan dibaca sendiri aja lah. Cuman ya itu tadi, kalau informasi wahyunya tetap, kalau kita dan sebagai orang beriman kita tetap mengedepankan informasi wahyu. Dulu para sahabat itu gini ya, kayak contoh perang Khandaq gitu ya. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nanya, ya Rasulullah, ini ide Anda apa wahyu? Kata Nabi, ini ide saya. Kenapa Salman Al-Farisi nanya? Karena kalau ini adalah wahyu, sahabat tidak akan nawar. Kalau wahyu mesti benerin, nggak akan salah. Makanya di Hudaybiyah itu dihitung pakai kalkulasi politik. Nabi ditipu, dikerjain, ada potensi dibohongin Nabi. Tapi perintah wahyunya suruh tanda tangan sepakat perdamaian.
Wa in janahu lisalmi fajnanha wa tawakkal 'ala Allah. Itu sahabat tidak bantah. Walaupun jengkel dengan ulah orang-orang kafir, tapi kalau Allah suruh tanda tangan, tanda tangan. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Karena wahyu yang nyuruh, Quran yang nyuruh. Sahabat harus nurut, gak iso ngomong apa-apa, Quran yang nyuruh. Tapi menarik di kejadian Hudaybiyah itu. Apa yang ditakutkan oleh para sahabat bahwa Nabi ditipu itu betul terjadi. Pada tahun ke-7 Hijrah Nabi ditipu betul. Karena salah satu kabilah Arab sekutunya Mekah nyerang sekutunya Madinah. Perjanjian dilanggar, Nabi bergerak menuju ke Mekah, terjadilah Fathu Mekah itu. Tapi hikmahnya ada terjadi Fathu Mekah itu. Itu di antara hikmahnya. Tapi wahyu yang memerintahkan ya sahabat nurut, enggak pakai babi buba. Wong wahyu yang memerintahkan. Nah, kita itu sebagaimana generasi terbaik umat ini begitu, sepatutnya kita juga begitu. Jadi kalau sudah Quran yang mengatakan ya wis sami'na wa ata'na. Itu yang kita kedepankan. Allah Akbar. Walaupun saya ulang tadi, belakangan ini alhamdulillah masya Allah ada banyak informasi dalam Al-Quran yang secara ilmiah terbukti kebenarannya. Kita nggak usah ngomong yang daki-daki deh. Mungkin jenengan masih nututi omongan orang zaman dulu yang mengatakan ngapain jengkang-jengking sholat itu. Nah, dulu itu ngapain nunggang-nungging sholat, jengkang-jengking sholat. Ngapain itu? Nah, dulu orang ngatain begitu. Tapi sekarang orang yang paling kafir sekalipun asal dia mau belajar, tidak berani ngomong kayak gitu. Setelah ngerti manfaat gerakan sholat yang luar biasa untuk jasmani kita. Kita nggak usah ngomong rohani, ngomong jasmani aja, udah manfaatnya udah sangat luar biasa. Dulu puasa Ramadan itu dicela oleh para dokter di Eropa gara-gara melanggar kaidah kesehatan, kata dokter di Eropa. Itu dibantah oleh para dokter di Kanada. Dibuktikan secara ilmiah bahwa ternyata saum sebagaimana saumnya kaum muslimin itu ternyata sangat-sangat menyehatkan dengan izin Allah Subhanahu. Itu hikmah baru. Tapi terlepas dari hikmah itu karena perintah ada hikmahnya atau nggak ada hikmahnya kita taat, nurut. Kenapa? Karena itu wahyu. Itu seperti itu. Itu kalau mau pakai iman loh ya. Kalau nggak mau pakai iman, yo sakarepmu. Kira-kira gitu, mau nggak pakai iman, yo sakarepmu. Tapi kalau menggunakan iman, yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Nah, tentu karena kita adalah orang-orang yang beriman dan semoga Allah sempurnakan iman Islam kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Maka yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Ya, Allah. Al-Quran itu simple kok. Kalau nggak percaya pada isinya kata Allah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ini sering ditutup-tutupi itu oleh orang-orang yang membantah Al-Quran itu. Padahal ini tantangan terbuka. Dan sejarah mencatat tidak seorang pun yang sanggup. Dan kata Allah nggak akan ada yang sanggup bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Berarti secara ilmiah Quran itu terbukti benar. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang sanggup membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran hingga detik ini dan hingga hari kiamat nanti. Allah. Konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga. Hal ini telah dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ishaq dalam keterangannya ketika Allah telah selesai dari urusannya mencaci iblis. Lalu Allah kembali kepada Adam yang telah diajari semua nama-nama itu. Kemudian berfirman, "Hai Adam," yang artinya "Hai Adam, sebutkanlah nama benda-benda itu sampai dengan firman-Nya yang artinya sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Al-Baqarah 31 sampai 32.
Muhammad ibn Ishaq melanjutkan kisahnya. Setelah itu timpakan rasa kantuk kepada Adam menurut keterangan yang sampai kepada kami dan kaum ahli kitab yang mempunyai kitab Taurat, juga dari kalangan ahli ilmu selain mereka yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lainnya. Kemudian Allah mengambil salah satu dari tulang iga sebelah kirinya dan menambal tempatnya dengan daging, sedangkan Adam masih tetap dalam keadaan tidur. Sebelum terbangun, lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya, yaitu Siti Hawa, berupa seorang wanita yang sempurna agar Adam merasa tenang hidup dengannya. Jadi itu yang dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan aukamakal. Nah, wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya laki-laki sebelah kiri. Nah, sehingga Nabi mengatakan tulang rusuk itu yang paling bengkok ujungnya. Kalau nuruti maunya wanita pasti bengkok, pasti itu. Itu dipesankan gitu. Ada dalam Sahih Bukhari aukamakal, itu mafhum riwayatnya. Kalau nuruti semua maunya wanita, napa? Bengkok, pasti bengkoknya itu, pasti. Dan kata Nabi yang paling bengkok itu ujungnya, kata Nabi. Meluruskannya pelan-pelan. Kalau kasar nanti patah, katanya. Maka tidak ada cara yang paling efektif mendidik wanita itu kecuali dengan kelembutan. Itu. Hadisnya Bukhari itu. Ya, jadi hadisnya Bukhari aukamakal. Nah, wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Sebagaimana rusuk bengkok, maka kalau nuruti maunya wanita, semua dituruti pasti bengkok. Dan yang paling bengkok dari wanita itu adalah ujungnya. Meluruskannya kata Nabi pelan-pelan, karena kalau kasar nanti patah. Oke. Nah, itu makanya saya ulang tadi kata para ulama, tidak ada hal yang paling efektif dalam mendidik kaum wanita kecuali dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Allahu Akbar. Makanya wanita banyak yang suka kurus karena diciptakan dari tulang rusuk. Kalau dari daging rusuk pasti sukanya gemuk. Muhammad ibn Ishaq melanjutkan kisahnya setelah itu ditimpa. Kok bisa Ustaz? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Muhammad ibn Ishaq melanjutkan kisahnya. Setelah itu ditimpakan rasa kantuk. Oh tadi sudah ya. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun, ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Lalu ia berkata menurut apa yang mereka dugakan. Tetapi Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Oh dagingku, darahku dan istriku, kata Nabi Adam. Lalu Adam merasa tenang dan tentram bersamanya. Ya kan tidak asyik sendirian. Enakan ada temannya, ada istrinya. Saya doakan semoga Mas ini cepat dapat istri, amin insyaallah. Ya Mas ya? Mas siapa namanya bukan? Sama Mas siapa namanya? Siapa? Oki Sugiarto. Semua cepat dapat jodoh, istri yang solihah, amin insyaallah. Setelah Allah mengawet, sudah punya atau belum? Oh belum, bukan ada belum. Bukan enggak. Oh pernah sekali. Oh udah pernah. Oh pernah sekali. Ya nanti sekali lagi. Insyaallah. Siapa tahu ya? Insyaallah. Setelah Allah mengawinkan dan menjadikan rasa tenang dan tentram dalam diri Adam, maka Allah berfirman kepadanya secara langsung, Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, jamilah oleh kamu dan istrimu surga ini
Dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Adam akhirnya tinggal di surga itu. Tadi katakan agar Nabi Adam merasa tentram terhadap pasangannya. Jadi itu di antara fungsi pasangan dalam Islam adalah untuk menenteramkan pasangannya. Itu penting itu. Maka indikasi kalau suami itu soleh, suami itu menenteramkan bagi istrinya. Kalau istri itu solihah, indikasinya dia menenteramkan bagi suaminya. Maka kita ini Pak sebagai suami sesekali nanya lah ke istri itu, sayang, kalau kamu deket sama aku sewenang apa sumpek sayang. Kalau istri kita mengatakan, aduh mas, aku deket sama kamu bahagia banget, sewenang banget, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau kita insya Allah suami yang soleh. Semoga bangga, amin. Allah. Jadi suami, nah, menarik gini Pak. Tenang di situ menggunakan kata sakinah. Sakinah itu apa artinya? Ketenangan setelah adanya gejolak, Pak. Jadi kadang wanita itu yang bergejolak. Sekarang seneng, sedetik kemudian marah itu bisa, Pak. Isu dele sore tempe, mencela-mencela itu ya bisa perempuan itu. Kalau kata Ibnu Katsir, wanita itu susah ditebaknya. Laki-laki lebih nggak jelas lagi, Pak. Makanya harus berusaha menenteramkan. Kalau di ayat di surah Ar-Rum ada dua syaratnya supaya kita bisa menenteramkan itu. Ada syaratnya yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Harus menjaga cinta secara fisik, berusaha tampil cantik di hadapan suami kalau perempuan, kalau suami berusaha tampil baik di hadapan istri. Dan rahmah itu membangun kasih sayang, pengertian, saling mengerti lah. Nah, karena kalau nggak ngerti Pak, walaupun saling kenal itu eker-ekeran terus Pak. Tapi kalau kita bangun pengertian, insya Allah rumah tangga itu ya tentram. Tapi begini-begini kan enak ngomongnya aja Pak. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Ya semoga Allah bahagiakan rumah tangga kita dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Oke, monggo silakan break adzan dulu. Belum sudah adzan? Nggih. Nggih monggo break adzan dulu.
Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Iya, Pak. Penjelasan tadi ada komunikasi antara sultan dan akan yang harus dijelaskan bahwa ada yang mengenai bahwa itu memang menjadi berbeda. Pertanyaan saya itu berarti akan dengan sultan itu bisa saling melihat atau mengerti atau kejadian itu khusus waktu Adam masih di surga atau sampai dia di dunia itu sampai dia diutus sebagai nabi itu bisa berkomunikasi dengan jin atau setan itu. Dan makasih. Sependek yang saya pelajari tadi, memang ulama itu banyak penjelasan tentang masalah ini. Salah satunya itu semua kejadian tadi itu sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Jadi diprovokasi oleh setan itu sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Kan tadi dikatakan dalam riwayat yang disebutkan dari Ibnu Katsir tadi itu ketika Nabi Adam diciptakan, terus beliau tertidur, akhirnya punya istri, itu semua kejadiannya belum di surga, itu masih sebelum di surga itu. Untuk akhirnya Allah bilang masuk tinggal di dalam surga. Nah, itu baru kemudian. Nah, kalau merujuk pada cerita itu kejadiannya sebelum masuk surga itu setan menggodanya sama Nabi Adam. Jadi goda Nabi Adam itu di situ. Itu satu. Ada yang mengatakan ya setan saat itu goda Nabi Adam pakai SMS. Ya, itu orang zaman sekarang itu. Kalau alasannya ya teknologi Allah kan pasti lebih canggih kata mereka. Tapi terlepas dari itu, wallahu a'lam bishawab. Karena Quran yang menceritakannya, kita imani kejadian dialog antara Nabi Adam dengan iblis itu. Nah, tapi terlepas dari bagaimana caranya, kita hanya bisa berkata wallahu a'lam bishawab. Memang salah satunya tadi itu. Kejadian itu semua sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Sudah diprovokasi terlebih dahulu. Nah, Nabi Adam itu enggak membayangkan kalau ada orang yang berani bohong atas nama Allah. Itu enggak tahu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai Nabi Adam bisa melihat iblis saat itu, untuk Nabi Adam bisa. Saat itu ya. Tapi begitu diturunkan ke bumi semuanya iblis dan Nabi Adam, berlaku di Al-A'raf ayat 27 itu. Iblis dan pasukannya bisa melihat kita manusia dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat 27 itu. Ya, jadi iblis dan pasukannya itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa melihat mereka kalau mereka berada di alamnya, kecuali mereka masuk ke alam kita. Itu baru kita bisa melihatnya itu. Tapi kalau saat itu Nabi Adam memang bisa melihat iblis karena memang dimensinya dimensi ukhrawi, Pak. Bukan dimensi duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan yang lain. Ya, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di ayatnya Allah tidak menyebut nama buahnya atau pohonnya. Cuman memang setan ngomong gini, kalau kamu makan buah ini, kamu berdua akan menjadi orang-orang yang kekal. Nah, kekal itu bahasa Arabnya khalidin. Sehingga ada orang yang menamai buah itu buah khuldi, buah kekekalan. Tapi kalau aslinya Al-Quran tidak menamai pohon itu dengan pohon apa. Memang banyak tafsirnya, Pak, berkaitan dengan pohon itu. Apakah pohon dalam pengertian secara harfiah pohon itu,
atau dalam pengertian yang lain. Betul, mungkin saja kalau kita bicara tafsirnya ada yang menafsirkan seperti itu, mungkin saja. Tapi secara umum kita hanya bisa mengatakan itu ujian untuk Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam memang saat itu belum mati. Nah, orang kalau belum mati di surga sekalipun tetap berlaku ujian. Nah, sebagaimana nanti yang kita bahas sebelumnya iblis itu. Iblis betapapun sudah di surga dan menjadi guru bagi para malaikat, tapi dia tetap harus menjalani ujian. Kenapa? Karena dia belum mati. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Saya juga Pak. Saya juga Pak. Oh, entar. Ini satu lagi. Setelah ini sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya'juj wa Ma'juj. Terus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, memang ada yang mengatakan itu dari keturunan salah satu dari putranya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian menjadi sekelompok bangsa yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, yang nanti akan keluar lagi guna menghancurkan bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini, yang sampai Nabi Isa sama alaihissalam sama Imam Mahdi itu tidak sanggup menghadapinya. Maka kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk pergi ke Gunung Tursina, karena itu tempat yang aman untuk beliau dan kaum muslimin umat manusia saat itu. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini selama 40 tahun sampai akhirnya mereka mengatakan penduduk bumi sudah kita taklukkan, tinggal penduduk langit, kita serang langit sekarang. Begitu mau nyerang langit, ternyata Allah turunkan sejenis ulat yang menggigit leher mereka, akhirnya mereka pada semua mati, sehingga mereka menjadi bumi ini busuk dengan bangkai mereka. Allah utus burung yang lehernya sebesar onta itu untuk mengangkut bangkai mereka hingga kemudian bersih dari bangkai mereka. Allah turunkan hujan dan akhirnya bumi menjadi bersih kembali. Baru kemudian Nabi Isa melanjutkan. Nah, ini memang makhluk yang sudah ada, Pak. Makhluk ini sudah ada sejak, kalau di Al-Quran diceritakan ada di surah Al-Kahfi, ketika itu rajanya Dzulqarnain. Yang menaklukkan adalah beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis makhluknya bagaimana? Wallahu a'lam. Enggak kebayang oleh kita itu, Pak. Bahwa semuanya dimakan ya, Pak. Memang ada yang mengatakan dia ini begini, banyak penjelasan. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu banyak sekali penjelasannya. Tapi yang jelas dia sejenis makhluk yang memang sudah imani keberadaannya. Mereka ini nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah matinya Dajjal itu nanti. Setelah diturunkannya Nabi Isa dan berkuasanya Imam Mahdi di muka bumi nanti. Ya, kita imani aja nanti. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya mengajukan masih kita untuk buah di surga itu adalah sungai-sungai. Kita semua kita oleh sebuah asalnya sungai air Omo, yaitu kita kata kita air susunya, dan kita semua amalnya kita adalah yang wangi dan kasturi. Pasal kita semua kita yang lebih suci dan bersih, kita aku sebagai pasangan kita yang suci, kita sama kita sebagai kita percayanya apa sih kita nanti setelah kita pasang kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya di surga nggak ada jomblo gitu aja, tenang. Insyaallah semua kita semoga kita dimasukkan Allah dalam surga, ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira cukup nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.